Halo guys, balik lagi di channel Young Idol. Oke teman-teman, di konten kali ini aku mau ngomongin sesuatu yang ditayangin tadi malam ya guys ya, yaitu pengumuman hasil SSK sementara tahap 1 yang telah diumumkan pada tanggal 28 September 2024 tadi malam. Karena ini gue bikin videonya di tanggal 29 nya guys. Dan sesuai dugaanku ya, bakal banyak komentar beragam di sosial media dan di platform streaming, terkhusus IG, X, TikTok dan juga YouTube gitu ya guys ya. Ya aku mau bahas di sini itu banyak komen yang sebenarnya intinya itu sama. Kenapa misal kayak kenapa member si A gak masuk 24 besar atau Senbatsu atau Undergirls gitu, padahal dia followersnya banyak orang yang tahu gitu kan. Terus kenapa si member B gak masuk padahal dia punya bakat, dia vokalnya bagus, pintar nyanyi dan lain segala macam. Terus ada pertanyaan lagi, kenapa si C gak sampai top 3 padahal dia kan member senior bla bla bla. Gini guys, itu semua nggak ngaruh guys di SSK ini. Jadi yang berpengaruh itu vote dari fans. Semua peringkat member itu ada di tangan fans. Mau itu dia followersnya tinggi, mau banyak orang awam yang tahu. Tapi kalau fansnya cuma modal omong doang ya nggak bakal naik gitu maksudnya. Kita ambil contoh aja gini ya, ambil contoh aja Zara, terkenal dia di film, dia terkenal di kalangan orang awam, banyak penghargaan di luar. Tapi ketika di JKT48 ya mungkin secara fans nggak terlalu banyak di bagian JKT48 nya ya, akhirnya dia di bawah, dia ada peringkat 32 deh kalau nggak salah di Undergirls waktu itu. Yang udah meng-voting aku sampai aku bisa ada di 32 besar lagi di Sosenkyo kedua aku. Kecuali ketika dia masuk ke single yang memang member pilihan manajemen kayak Uza, Katsuya, itu dia bahkan peringkat 1 di depan. Di Katsuya dia kalau nggak salah dia di depan karena member itu pilihan manajemen gitu. Tapi ketika di SSK itu pembuktian fans mana yang paling banyak dan paling loyal gitu loh. Bukan banyak, lebih ke loyal biasanya. Jadi gitu. Kalau misalnya SSK itu dinilai dari popularitas, ini gue lagi nggak ngomongin membernya ya, maksudnya gue lagi ngomongin fansnya nih, yang kebanyakan cuman modal ngomong doang gitu, cuman keluar di sosmed. Kalau misalnya SSK dinilai dari popularitas, itu harusnya Nabila itu bisa sampai peringkat top 3 terus, masuk top 3. Siapa coba yang nggak tahu Melody, Nabila, Haruka? Pasti ketika di televisi artis-artis ketika ngundang JKT48 pasti ditanya Nabila, Melody, Haruka. Walaupun sekarang mereka udah lulus pun selalu yang mereka dibahas itu Melody, Nabila, Haruka. Kayak buktinya Nabila kan dia mentok waktu itu peringkat 6 di SSK waktu single King Hamche. Bahkan di MV Suzuka Kenancara 2017 yang setannya Shani itu Nabila di ujung peringkat 16. Walaupun masih Senbatsu tapi dia peringkat 16, peringkat paling terbawah dari Senbatsu. Dia nggak bisa naik sampai di 10 besar bahkan. Kalau SSK dinilai dari bakat, harusnya dari dulu Shizuka itu udah masuk Senbatsu beberapa kali harusnya. Yang kita tahu lah, vokal terbaik JKT48 itu Shizuka waktu itu. Oke lah, ada JKT48 akustik. Ketika kita membandingkan member JKT48 akustik secara vokal ya, itu juga kalau kita rate itu Shizuka yang paling tinggi menurut gue ya. Entah kalau menurut kalian, entah kenapa, maksudnya kalau misalnya dilihat dari bakat harusnya SSK kayaknya agak susah deh kalau misalnya dilihat dari bakat. Kalau kalian pertanyaan kenapa member tersebut berbakat tapi kok nggak naik, ya itu, inilah SSK. Siapa fans yang paling loyal, siapakah fans yang paling banyak yang mau vote, ya itu yang membernya masuk gitu loh. Satu lagi, kalau misalnya SSK dinilai dari senioritas, itu bahkan Andela itu waktu itu bisa naik peringkat 4 deh. Single apa waktu itu ya, Andela itu bisa naik peringkat 4 tuh. Berkat kalian, aku ada di posisi 4, aku gak nyangka banget ada di posisi ini. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah apakah orang-orang yang protes, yang komen di sosmed ini, apakah mereka ikut ngevote atau enggak nih? Apa jangan-jangan mereka cuma modal ketikan doang? Maksudnya gitu loh. Dan yang bikin aku kesel itu adalah ada satu komen lah di kolom komen YouTube kalau nggak salah. Entah apakah dia seorang remaja atau dewasa yang fans baru atau bener-bener yang komen ini adalah bocil polos yang asal komen gitu ya. Ketikanya begini. Nah, begitu. Menurut aku ya, come on man, come on lah. Semalas itukah kamu tuh nge-research tentang Fanny gitu loh? Semalas itukah? Kalaupun misalnya males, ya minimal jangan komen ngasal gitu loh maksudnya loh. Gokil. Ini nggak tahu nih apakah benar-benar emang bocil polos atau memang dia seorang remaja atau dewasa tapi dia fans baru yang males buat nge-research. Aku nggak tahu. Tapi menurut gua udah itu komen yang paling kedepannya ya, karena ini masih tahap pertama ya guys ya, semoga member yang fans ini bilang di kolom komen
harusnya bisa masuk. Semoga di tahap 2 mereka bisa naik masuk ke 24 besar. Kuncinya cuma satu, kalian harus vote karena ini Sosenkyo SSK voting, pemilihan suara. Mereka butuh dukungan kalian, mereka butuh suara dari kalian supaya bisa masuk ke Senbatsu maupun di Undergirls. Itu pesan gue gitu. Jadi gak cuman modal komen doang, gak cuma modal bacot doang di sosial media. Yang aku harapkan kalian bisa berikut berkontribusi kalau memang kalian ingin mendukung. Kalau memang kalian ingin mendukung member tersebut, kecuali kalau memang kalian gak mau, kalian hanya sekedar komen, menurut gue salah. Kalau kalian memang gak bisa dukung secara vote, yaudah aku saranin kalian mending diem. Karena gini, fans Fanny itu no drama. Beliau tuh no drama sama sekali. Tapi fansnya itu benar-benar loyal. Mereka mau vote Kak Fanny dengan semaksimal mungkin tanpa harus keluar-keluar di sosmed. Itu dia Fannydelity. Good job Fannydelity. We appreciate you. Gokil segokil itu memang fansnya. Ya, mungkin segitu saja pembahasan di konten aku kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Yo.